الصراط المستقيم. Alhamdulillah kita akan ngaji lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah membaca dan menyimak tadi ya. Untuk terus memperbaiki bacaan dan standar penerjemahan, mau tidak mau kita menyimak bacaan orang lain. Ngerti atau tidak ngerti? Ya kita simak saja. Nanti pelan-pelan akan cepat bisa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-59 ya. Sekian pokoknya ya. Dari Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah al-Iskandarani nawwarallahu dariha qaddasallahu sirrahu. La tufrihu ka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha. Kita akan membaca syarahnya Imam Asy-Syarqawi karena yang lain sudah dibaca. Li annaha barazat minallahi ilaika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. La tufrihu kato'ah, jangan sekali-kali membuatmu bangga atau apa ketaatan li'annaha oleh karena barazat ia muncul minka darimu. Seolah-olah ketaatan itu bersumber berasal dari kita. Wafroh akan tetapi berbahagialah, gembiralah, riang gembiralah biha dengan ketaatan li'annaha oleh karena ia barazat, karena ketaatan itu barazat minallah. Semata-mata berasal bersumber dari Allah, ilaika kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kutipan ini ayat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Teks terma ayat Quran yang di dalamnya ada fadl dan rahmat itu diulang lebih kurang 7 kali. Ada di surat Baqarah yang juga sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Summa tawallaitum mim ba'di dzalika, kemudian mereka berpaling mim ba'di dzalika setelah adanya al-wa'ad perjanjian. Falaula fadlullah wa rahmatuhu ya. Kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena fadl, kemurahan Allah dan rahmatnya, cinta kasihnya, lakuntum minal khasirin. Pasti kalian semua termasuk orang-orang yang merugi atau defisit. 7 kali ayat-ayat yang seperti itu yang merangkum, menghimpun fadl dan rahmatnya Allah. Fabidzalika, maka dengan fadl rahmat itu falyafrahu, bergembiralah, huwa adapun yang demikian, yakni fadl rahmatnya Allah khairun, jauh lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan, yakni harta benda, properti, ghanimah, fai, rampasan perang dan lain-lain. La tufrahu kata'atu li annaha barazat minka, ay maksudnya min haitsu suduriha, dari aspek munculnya ketaatan itu angka yang mana seolah-olah bersumber berasal darimu, bikhtiyarika karena inisiasimu, wa haulika dan upayamu, wa quwwatika dan kekuatanmu. Fahadza, maka adapun kebanggaan faroh jenis ini mazmumun manhiyun, ini pseudo kebahagiaan, ini tercela, justru manhiyun terlarang, anhu bagi siapa? Murid atau salik ya, atau abdun. Dan muhbitun laha, ia menjadikan amal menjadi nirmakna, ia menggugurkan kualitas amal laha pada taat. Akan tetapi walakin ifrah, berbanggalah, riang gembiralah biha oleh karena mampu menjalankan ketaatan. Kenapa? Liannaha, karena barazat minallah, muncul timbul dari Allah semata-mata, ilaika kepadamu, ay min haitsu syuhudiha, karena persaksiannya amal itu, ketaatan itu minallah. Nikmatan sebagai nikmat minhu darinya di satu sisi, wa fadlan sebagai karunia di satu sisi, dan sebagai kemurahan atau keutamaan di sisi lain. Fahadza wal farhul mahmud, yang demikian ini adalah kebanggaan yang terpuji. Ini prestasi baru, al-matlub, dan dianjurkan, direkomendasikan minal abdi bagi seorang hamba. Wa adapun faroh jenis ini muqtada syukriha, adalah bentuk implementasi rasa syukur, kesyukuran dari taat itu.
Lantas summa istadalla, kemudian mendasari siapa muallif musannif ala zalika, terhadap prinsip ini, faroh ini, biqaulihi, dengan mengutip firman Allah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Fa isalu tilka ta'ah, maka adapun bergulirnya, terjadinya, berlangsungnya ketaatan itu ilaihi bagi abdun, wa izhariha, dan berlangsungnya ala yadihi, dalam diri si abdun, berlangsungnya ketaatan itu semata-mata i'tinaun, ini merupakan bentuk kasih sayang minallah subhanahu wa ta'ala bihi, kepada abdun. Sudah dipahami ya, karena teman-teman sudah membaca semua. Baiklah kalau gitu sedikit. Terus sedikit. Fayam bagi, kalau begitu seharusnya bagaimana? Selayaknya abdun itu salik murid ayyafroha, berbangga diri, riang gembira biha, dengan menjalankan ketaatan itu, mintil kal haitsiyah, dengan membangun satu perspektif bahwa ketaatan itu i'tinaun minallah, itu semata-mata cinta kasih Allah itu, bukan min haitsiyati suduriha, bukan dari satu pandangan perspektif bahwa ketaatan itu timbul minhu, dari abdun sendiri, wa fi'lihi laha, dan perbuatan abdun laha pada amal atau ketaatan itu. Oke, amal ya. Keren sekali amal ini. Tidak beramal itu salah, tapi dalam tasawuf juga disalahkan ya, kalau kita membanggakan amal itu. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya ada di hikmah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qata asairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati amalihim masyudi ahwalihim amasairuna fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha wa mal wasiluna fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Qata'a ini maknanya hajaba atau mana'a. Allah membuat tidak berdaya memandang kepada satu sairin, dua wasilin. Allah sengaja merintangi, menghalangi as-sairina, pada penempuh perjalanan spiritual lahu menuju Allah, wal wasilina, dan orang-orang yang telah wusul sampai atau senantiasa online connect ilaihi, kepada Allah. Mereka tidak mampu, tidak berdaya karena dihalangi, dirintangi an ru'yati a'malihim, dari perspektif, dari pandangan, dari ego amal sentris. Nah, itu terjemahan malam ini. Dari ego amal sentris. Az-zahirati, yang lahiriah, itu bagi sairin. Bagi wasilin, mereka memandang, Allah menghalanginya untuk memandang, menomorsatukan, memprioritaskan syuhudi ahwalihim, mempersaksikan kondisi batin mereka, ahwalihim al-qalbiyah. Namun demikian, as-sababu, adapun sebab, finqita, dalam terhijabnya, terhalangnya, tak berdayanya abdun untuk memandang, tadi itu, finqita itu ifatain, dua golongan tadi, sairin, wasilin, anzalika, dari a'mal maupun ahwal, mukhtalifun, sebabnya berbeda. As-sababu, adapun latar belakang, finqita itu ifatain, dalam terhijabnya, terhalangnya pandangan mereka kepada akmal bagi sairin dan kepada ahwal bagi wasilin, ini sebabnya beda, latar belakangnya berbeda. Mungkin ditulis saja, sairin ini fokus kepada akmal, lantas wasilina ilaihi, orang yang usul pada Allah, fokus kepada ahwal. Ini anugerah Allah ya. Setelah Allah menganugerahkan amal, sekarang Allah menganugerahkan cara pandang kepada amal. Amasairun, orang-orang yang menempuh jalan spiritual. Fali annahu, mulai karena mereka lam yatahaqqaqu, kurang fokus, as-sidqa, pada kejujuran nurani, dalam hal ini ikhlas, ma'allahi, kepada Allah, fiha, dalam amal atau taat. Wadzalika, adapun yang demikian, liru'yatihim, karena mereka mendapati satu pemahaman, satu penilaian, nakson, terhadap satu penilaian itu, pandangan itu bernama kekurangan. Ini ada yang kurang, ini ada yang defisit ini. Bi'adami huduri qulubihim, tidak tune-in-nya hati mereka, tidak tune in ya.
tidak klik hati mereka itu Allah kepada Allah ya, hala fi'liha, ketika menjalani ketaatan. Karena merasa ada kekurangan, ada celah, ada ruang yang menganga merentang yang bernama adamu huduri qulubihim, hatinya tidak hadir ketika beramal, gampangnya kurang ikhlas. Fahum, maka adapun mereka daiman senantiasa muttahimuna, mencurigai, mewaspadai. Ini juga bisa bermakna mencaci ya. Nufusahum, pada diri mereka sendiri. Mencurigai muttahimuna nufusahum dalam rangka apa? Dua. Satu, fi taufiyati a'malihim, demi memenuhi, demi menyempurnakan amal-amal mereka dengan cara memenuhi haqqoha, pada segala aturan mainnya amal. Berarti fikih ini. Syarat rukunnya, kepantasannya, macam-macam ya. Di satu sisi, serta wa fi sofa'i ahwali qulubihim, demi yang kedua, demi proses purifikasi atau penjernihan hati mereka, kondisi spiritual mereka. Maka ada zalika, yang demikian itu, taufiyah dan sofa. Taufiyah untuk amal, sofa untuk ahwal, adalah sababan, menjadi latar belakang, penyebab, pemantik, pemicu, faktor pendorong fil baro'ati, untuk membebaskan diri min ru'yatiha wa syuhudiha, untuk memprioritaskan, fokus, bahkan memberhalakan, mengandalkan amal dan mempersaksikan ahwal. Sekarang wasilun. Kalau wasilun itu bagaimana? Ini intinya mau ngomong syariat dengan hakikat saja, amal zahir dengan amal batin saja. Amal wasiluna, orang-orang yang wusul ini bermakna nyampe dan senantiasa connect, bersambung ya kepada Allah itu. Fa'li'annahu, oleh karena dhamir sya'an ya, ghayyaba, telah melenyapkan Allahum pada mereka, bisyuhudihi, untuk senantiasa mempersaksikan Allah, anha, dengan cara mengabaikan selainnya, maknanya ahwal. Dan tidak peduli dengan ahwal itu, karena fokus kepada Allah saja. Ai innahum nasabu, sungguhnya mereka nasabu, menisbatkan ketaatan itu ilaihi, semata kepada Allah, yang demikian ini membangun satu klaim bahwa tabriyan min haulihim wa quwwatihim, agar ia terbebas semata-mata dari pemahaman bahwa ini terjadi karena haul, upaya mereka, dan karena kekuatan mereka. Faqata'ahum an dzalika, ini kan konteks anugerah ini. Maka Allah menghalangi, bukan Allah, fa'ilnya di. Maka terhalanglah mereka, tak berdayalah mereka an dzalika, untuk itu, untuk ru'yah dan syuhud. Oke, saya ulangi lagi maknanya, ada yang lebih menarik kayaknya. Falyannahu, oleh karenanya, ghayyaba, melenyapkan Allahum pada mereka, bisyuhudihi anha, membebaskan, melenyapkan dari satu penjara bernama, nah itu dia, min ru'yati ausyudiyat, itu penjara bernama, karena membebaskan ya, syuhud dan ru'yah dan syuhud tadi. Terhalang anzalika, apa syuhudum, persaksian mereka, akan lenyaplah ru'yah dan syuhud, ru'yah pada amal, syuhud pada ahwal itu, karena mereka syuhud, karena persaksian mereka, kesadaran batin mereka lahu kepada Allah, fi hadrati qurbihi, kehadirat intimitas dengannya atau kedekatan dengannya. Waman, maka adapun barang siapa syahada yang senantiasa syahada yang mempersaksikan Allah, syahadahu, maka lam yashhad ma'ahu ghairahu, maka dia tidak akan memandang yang lain. Orang kalau memandang Allah maka tidak akan memandang yang lain, karena Allah ilah, itu ada yang mengatakan berasal dari kata aliha, artinya mengabaikan. Kalau sudah melihat Allah, dia abai pada yang lain itu. Tidak menomorsatukan, maknanya itulah. Untuk orang macam kita tidak bisa abai lagi. Waqad, dan sungguh asbab telah menyempurnakan Allah Ta'ala an-ni'mata, pada anugerah, pada karunia, alal fariqain, untuk dua golongan ini, haitsu afahum. Apa anugerah Allah itu bentuknya apa? Yakni ketika Allah menyelamatkan mereka, afahum minat ta'alluq, lagi-lagi dari kerangkeng, dari belenggu bernama ta'alluq.
ta'alluq kepada a'mal kalau sairin, ahwal kalau wasilin. Bi amalihim dengan amalnya para sairin, wa ahwalihim dan ahwalnya para wasilin. Yogi mana? Yogi bismillah ini. Nah, sair apa maknanya yogi tadi? Menempuh ya orang. Boleh disebut salik lah itu, menempuh. Kalau wasil orang yang sudah sampai. Disebut menempuh dia karena masih sibuk dengan ibadah zahir itu. Pernyataan Maulana Jalaluddin Rumi itu begini. Aku menyerahkan diriku pada pandai besi 4 tahun. Maknanya sibuk amal zahir. Pandai besi itu kan di ospek kan ya, ditempa terus gitu, dibakar. Ada yang bukan siapa-siapa tapi ikut ngospek, dan anehnya yang di ospek mau. Kalau cerdas itu saya enggak mau. Loh kamu siapa? Ngospek saya, ya kan? Tapi karena enggak cerdas ya enggak apa-apa. Memang di forum seperti itu kecerdasan berkurang. Rokok dulu kalau ngospek saya itu. Mana yang di ospek itu? Rifai. Mana Rifai? Nah, betul enggak? Rokok dulu ngospek saya. Kamu enggak lihat kumis saya kan? Tapi itu belum seberapa. Ada yang bukan siapa-siapa. Tiba-tiba ngisi acara itu. Bukan siapa-siapa itu. Dosen lah ya. Ya oke, dosen lah itu. Dan tidak di ospek itu. Nah, nanti kalau ada yang mau ngasih bedak kepada beliau enggak apa-apa. Oh, dosen tamu ya. Oh, tamu harus dihormati ya. Nah, tapi kan tamu itu kan seperti mayat kan ya. Jadi terserah bagaimana. Kata Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, beliau menyerahkan dirinya kepada pandai besi. 4 tahun, tapi saya menyerahkan diri saya kepada pematung. Ada teks yang lain pemahat atau pelukis 18 tahun, ada yang katakan 12 tahun. Jadi sibuk membentuk amal zahir itu sepertiga dari amal batin. Jadi menyerahkan dirinya untuk dibentuk ya amal zahirnya itu, taat, puasa, kemudian sholat, tahajud, baca Quran 4 tahun. Kepada seorang pelukis masa pegang palu kan tidak kan, pakai kanvas itu. Hatinya ya dari kolbun yang garis miring kalbun, hati yang garis miring anjing menggonggong terus itu dibentuk sedemikian rupa supaya jina. Itu diserahkan 12 tahun. Di teks yang lain itu 16 tahun. Paham maknanya? Maksudnya ya, amal zahir itu dibentuk 4 tahun. Ini Maulana Rumi loh ya, kalau kita udah 20 tahun kalau kita, bahkan lebih itu. Tapi amal batin beliau itu, batinnya dibentuk selama 12 tahun, 3 kali lipatnya, atau bahkan 16 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa baca itu. Yang aku serahkan diriku, sampai beliau mengatakan, aku pena di antara jemarimu. Aku arca, engkaulah pemahatnya kepada Tuhan itu ya. Keindahan-keindahan seperti itu ya. Jadi puisi itu ya lebih sakti ternyata daripada. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini dia. Allah membebaskan, menyelamatkan, menolong, mengangkat dari kerangkeng bernama ta'alluq kepada amal untuk sairin dan kepada ahwal untuk wasilin. Illa annahu, namun demikian, fa'ala, menganugerahkan Allah zalika kepada hal itu, kepada afahum minat ta'alluq, membebaskan dari ta'alluq itu, kerangkeng penjara jeruji bernama ta'alluq itu, bisalikina kepada salikin, karhan secara terpaksa, wabil wasilin tau'an, tapi kepada para wasilin dengan sukarela, sepenuh hati. Tatawu itu loh, kan ada tatawu kan, faman tatawwa khairon, yang ada begitu kan di Quran itu. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, beda karena memang, tapi begini loh ya, kalau ada karahan-karahan seperti ini, makanya orang kalau ngaji tasawuf itu seharusnya perilakunya, akhlaknya semakin baik. Memaknai segala sesuatu dengan cinta, terutama asma-asmanya Allah itu. Kalau saya katakan asma berarti af'al loh ya. Karena asma mencerminkan sifat, sifat mencerminkan af'al nanti itu. Kenapa? Misalnya sebahagian orang pendapat saya,
keliru memaknai Jabbar. Jabbar dimaknai bengis, angkuh, otoriter. Coba buka kamus bahasa Arab, kamus yang tipis-tipis 3000-an saja itu. Jabiroh ini maknanya kan wajiburni gitu kan ya, ada sholat itu loh. Jabiroh ini maknanya perban, gips dalam dunia kesehatan, perban untuk membalut orang yang patah tulang. Jadi menutup itu untuk mengobati, membalut untuk mengobati, itu jabir itu. Jadi memang agak sakit, tapi demi kesembuhan. Jangan lihat sakitnya, lihat penyembuhannya. Nanti Jabbar dimaknai bengis apa? Ya terserah, Anda memaknai, tapi saya memaknai dengan perspektif cinta kepada Tuhan itu. Lebih enak hidup kita itu. Oh, saya sedang diperban oleh Allah ini, kok agak sakit-sakit gitu ya. Sedang diperban itu berarti itu. Menutup untuk mengobati. Jabiroh jadi perbannya, gips itu. Kadang kalau sekarang bisa dari besi atau apa ya, dulu dari semen biasanya. Tapi semen bacanya semen dalam bahasa Inggris juga bermakna sperma itu. Nah, itu dia, ada Ustadz sperma paham betul yang pakai kaos waingipu biasanya ya pagi-pagi. Ya enggak apa-apa orang makna, cuma kita perspektif cinta ya. La syakka tidak dilakukan lagi anna hazal makom ini arqa. Ialah lebih tinggi, lebih utama minal awali dari yang pertama. Ini makom yang kedua, makomnya wasilin yang tau'an, yang Allah bebaskan itu dengan kesadarannya sukarela. Sebab begini ya, berbuat sesuatu kalau kita sukarela, ikhlas, sepenuh hati itu ringan sekali. Beda dengan terpaksa. Nah ini kan teman-teman kan tadi fokus baca kan ya, itu karhan, fokus kepada bacanya, takut salah itu, bagus, memang bacanya Fauzi salah semua, bahkan dia salah sebelum baca itu, nah, bagus itu, lalu tidak fokus kepada ahwal ya, kepada yang lain itu, tapi itu fase nanti juga bisa ya. Menyimak bacaan itu lebih cepat daripada membaca sendiri. Itu hemat saya. Menyimak bacaan orang lain itu. Kemudian walihaza. Oleh karena itu lama salah ketika bertanya siapa Al-Wasiti, Imam Al-Wasiti. Imam Wasiti ini seorang mutasawwif ya. Imam Al-Wasiti nama lengkapnya Imam Yahya bin Muhammad Al-Wasiti. Meninggal 1273 Masehi. Berarti ulama abad ke-13 Hijriah Masehi ya. Yahya bin Mahmud Al-Wasiti. Beliau ini muassis, pendiri madrasah At-Taswir di Baghdad. Kapan saya cerita? Oh kemarin waktu Nafis dan Yani baca, saya sempat cerita ini sedikit. Madrasah At-Taswir ini tarekat, tapi tarekatnya fokus kepada seni lukis. Ini keren. Jadi beliau adalah rektor Institut Kesenian di Baghdad itu. Kan ada Maulana Rumi kan tarekatnya dengan Maulawiyah kan, para darwis berputar itu. Dengan tari-tarian, dengan puisi. Beliau tarekatnya dengan melukis. Yahya bin Mahmud Al-Wasiti ini beliau hanya. Ini debat sebenarnya ya, ini debat ini hanya dipotong fragmen karena fragmen ini sangat terkenal. Dan tawaduk sekali Imam Abdullah Syarqawi ini. Tawaduk sekali memotret ini. Ini sebenarnya debat saling mengejek antara syariat dengan hakikat ini. Sebenarnya ya, tapi enggak Bapak, anak soleh yang membaca. Tapi kita sebutkan sebaik mungkin lah. Baik sekolah taswir, madrasah ya. Institut kesenian. Sekolah yang fokus kepada kesenian. Beliau juga al-khottot. Khottot ini kaligrafer. Khot itu kan tulisan Arab itu. Khottot orangnya. Kaligrafer lah bahasa sekarang. Jadi beliau pemahat, pematung, pelukis, tapi sufi, teoritisi sufi ini. Kalau kita sekarang mendengar, bahkan hadis Nabi ya, ini beliau meneruskan pandangan Al-Muhasibi dan Imam Al-Muhasibi dan siapa? Dan Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Bahkan Imam Zarruq juga mengutip. Amalnya manusia itu 3. Amaliyatul Islam, amaliyatul iman, dan amaliyatul ihsan.
Tidak apa-apa kita cerita sedikit ini ya Imam Al-Wasiti ini ya. Nalamin barokatihim ya, supaya kita kenal lah kepada orang-orang ini. Baik, amal ya, ada amaliyatul Islam, iman, dan ihsan. Amaliyatul Islam ini ya amal zohir saja. Ini pandangan Imam Al-Wasiti ini. Imam Az-Zarruq juga meneruskan, karena beliau ini sebelum Imam Az-Zarruq ini, Imam Al-Wasiti ini meneruskan itu dengan bahkan lebih baik, disempurnakan maksud saya. Amaliyatul Islam itu disebut ibadah. Amaliyatul Islam adalah anta budahu, kamu nyembah Allah, itu amaliyatul Islam. Kalau amaliyatul iman, antak sudahu, kamu tidak hanya menyembah tapi hatimu menuju Allah. Saya pernah di mana di wanita-wanita santrinya Ustadz Muid ya di Assalam itu. Ihsan adalah tidak ada yang tahu. Antung kata saya. Antung itu ya. Maksudnya itu tahu yang jahiliyah itu. Antak budahu, menyembah. Kalau iman antak sudahu. Tidak hanya menyembah zohir, tapi hatinya fokus kepada Allah juga. Kalau ihsan antashhada. Antashhadahu yang kelak dikenal dengan istilah yang panjang dalam hadis ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu yang populer. Amaliyatul Islam disebut ibadah, amaliyatul iman disebut ubudiyah, amaliyatul ihsan disebut abudah atau mubadah. Yang siapa waktu itu? Nafis ya. Abudah atau ubudah itu Nafis, kalau tidak salah Nafis jelaskan waktu itu. Sama saja, itu hanya beda istilah saja. Ini ibadah, ubudiyah, ubudah atau abudah ya. Boleh juga ini disebut, ini lebih gampang ini. Hanya menyembah, ini tidak hanya menyembah tapi hatinya menuju. Ini tidak hanya menyembah menuju tapi mempersaksikan. Saya kasih contoh. Ayat Quran saja yang populer ini ya. Sebelum debatnya ini ya. Ini beliau bijaksana sekali Imam Syarqawi ini, ngutip halus sekali ya supaya orang tidak salah paham. Padahal ini debatnya panjang. Jadi memang di setiap fase begitu. Ada Daud Az-Zahiri versus Husain bin Mansur Al-Hallas. Nah ini nanti Imam Al-Wasiti versus Abu Utsman ini. Biasalah ada setiap zaman ada fase-fase begitu ya. Dan kita versus Wahabi lah. Nafis Wiranda kayak begitu kan. Nah, kok saya tidak meladeni? Bukan level saya. Ngapain dulu? Buang-buang umur. Saya hanya memulai biar orang-orang teruskan nanti itu. Belum Habib turun tangan, ya kan? Kalau turun tangan langsung apa yang hasil pertapaannya itu loh. Lahir dulu, ya kan? Nah, bertapa dulu nanti baru. Baik, itu. Kita teruskan sedikit ya. Ya, ini juga pandangan Imam Az-Zarruq juga. Maknanya apa? Teman-teman jangan fokus pada lahiriah saja. Saya kutipkan ayat Quran begini. Bagaimana ayat di surat An-Nisa ayat 10 itu ada barang siapa yang makan harta anak yatim, ya kan? Waktu itu kajian fikih saya ungkap itu dalam usul fikih itu. Ya, orang-orang yang yakuluna amwalal yatama zulman, yang makan harta anak yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunihim naron, saya selalu sa'ira. Ada begitu kan? Coba buka surat Nisa ayat 10 itu yang cepat itu HP-nya. Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zolim, secara zolim, terus innama yakuluna fi butunihim naron. Mereka makan api neraka dalam perut mereka. Bacakan teksnya itu. Wasaya selalu nasa'ira. Mereka makan harta benda anak yatim, ya kan? Kalau gitu menjual boleh Pak, makan saja tidak boleh kok, itu kan fikihnya. Baik, mereka makan harta benda anak yatim. Sama dengan makan api neraka. Makan api neraka sekarang apa nanti di akhirat? Menurut Anda? Tidak nanti, itu sekarang. Itu hakikat itu. Hanya kita tidak lihat. Makanya segala sesuatu, segala perbuatan ada hakikatnya. Semua hadis disebutkan. Saya itu suatu ketika begini radhiyallahu anha. Kok ada keramaian itu ya? Nabi saya izin mau nonton keramaian. Ada apa itu? Ospek.
Ospeknya STF itu katanya itu. Keramaian, lihat-lihat katanya. Nabi berpesan begini, kamu boleh nonton tapi jangan bicara. Bisa enggak nonton tapi enggak bicara itu? Bagaimana caranya Nabi? Nabi memberikan gelas. Kamu simpan gelas ini di mulutmu seperti berkumur itu, supaya enggak ngomong. Baru nanti kamu pulang, kalau kamu pulang tumpahkan itu di depan saya. Ini disebutkan dalam hadis yang panjang ya. Yang waktu itu siapa? Fauzi yang bab istinja itu loh bacanya itu. Fauzi kan istinja tok itu. Ya hataman-hataman pagi lah, Selasa pagi waktu itu. Sudah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan begini, kamu boleh nonton tapi jangan bicara. Caranya bagaimana? Simpan gelas ini di mulut kamu. Di lisannya siapa? Sayyidah Aisyah. Kamu pulang nanti tumpahkan di depan saya. Di perjalanan rame lah ya nonton, namanya ospek ya kan, banyak yang lihat gitu loh, banyak lihat terus. Ada orang tinggi sekali tapi pakaiannya pendek. Mana Niko? Mana orangnya? Ah itu Niko tapi pakai pakaiannya Burhan. Kaos tapi sekaligus dipakai celana itu. Ada lagi pakaiannya Niko tapi dipakai Burhan. Jadi begini, ada orang tinggi pakaiannya pendek. Ada orang pendek, pakaiannya tinggi, kebesaran juga itu. Kata Sayyidah Aisyah begini dalam hati ya, ini orang ini salah kostum katanya, salah pakaian. Seharusnya yang besar dipakai yang kecil dipakai yang besar. Sudah pulang ya, singkat cerita pulang dalam hadis itu. Tumpahkan, begitu tumpah keluar darah itu. Itu hakikat yang nampak itu. Yogi ya, saya ikuti aturan mainnya Nafis saja. Kalau Yogi ngantuk berarti ilmiah dan ini sudah tidak layak diteruskan. Disudahi ngaji ilmiah kan itu. Baca bismillah dulu itu. Burhan mana? Kasih kecupan Burhan itu. Kalau ciuman kurang hisap itu. Ubun-ubunnya nasihatun kadzibah ya, ubun-ubunnya yang itu. Yang kadzibah itu. Nah, ini hakikat sebenarnya. Dalam segala sesuatu ada hakikatnya. Jadi orang makan api neraka, yakuluna. Apa maknanya yakulun itu? Apa maknanya itu? Hal atau mustakbal atau hal saja atau mustakbal saja. Itu hal dan sekarang sudah makan neraka dia hakikatnya. Cuma kita tidak lihat. Buka lagi surat Hujurat kalau mau bukti lebih banyak itu. Ada orang datang ke Nabi, saya makan, Nabi saya belum makan. Ikutlah sahabat ini. Tidak mau, tidak dikasih. Ikut sahabat itu sampai ke Nabi lagi itu. Yang bagaimana? Yang makan harta benda itu loh yang kok saya lihat ada serat-serat daging di mulut kamu ya. Nanti buka surat Al-Hujurat itu. Oh, walhasil di semua peristiwa amal ada hakikatnya, hanya kita tidak tahu. Isra Mi'raj itu, silahkan seperti Mu'tazilah. Percaya tapi dalam mimpi katanya itu. Itu hakikat itu. Kita baca Barzanji sudah berulang-ulang. Gitu. Ya kan? Summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadhatan. Minal masjidil harami ilal masjid wa rihabihil qudsiyah wa ra'a adama fil ula wa qad jallalahu ilahi ya ilahil teks lah itu dah. Itu ada hakikatnya semua, hanya kita enggak tahu. Hanya kita belum tahu, tapi para kekasih Tuhan tahu. Sayyidah Aisyah bertanya, apa darah itu? Ah itulah. Nabi tadi melarang bicara kan itu. Ya bicara dalam hati. Ya itu darah yang keluar itu. Itu hakikat maknanya itu ya. Jadi lahirnya tidak ngapa-ngapain, tapi batinnya tetap berprasangka buruk, menilai orang kan. Itu pakaian itu. Boleh jadi tadinya memang kecil itu. Ketika mau nonton ospek langsung memanjang, boleh jadi kan itu ada. Kita mungkin loh ya kita. Nah ini Nabi ingin mengajarkan kepada kita sebenarnya, kepada Sayyidah Aisyah karena beliau cerdas meriwayatkan hadis itu ya. Beliau ini sangat cerdas Sayyidah Aisyah itu. Peristiwa itu dipotret sedemikian rupa. Oh iya, momen-momen itu ada hakikatnya semua. Hanya kita tidak nyampe. Begitu pula amal. Makanya Nabi kalau cerita Isra Mi'raj ya, sallallahu alaihi wasallam, itu betul hakul yakin, bukan teori. Bukan itu. Ya silahkan tidak percaya tidak apa-apa itu. Yang tidak percaya, udah ini ya silahkan. Kalimat itu sudah dimulai subhana ya kan kalau kembali ke Isra Mi'raj itu loh. Jangan bandingkan kekuatan manusia dengan kekuatan Allah itu. Baik, kita teruskan ini ke Imam Al-Wasiti ya, radhiyallahu anhu rahimahullah. Ya, kemudian ashab Abi Utsman kepada santri-santri, jangan santri lah, mahasiswa, kader-kader saja, ada Habib ya. Kader-kadernya Syekh Abi Utsman. Tadinya begini, penggalan dialognya begini sebelumnya.
Santrinya diprotes. Kamu mondok di sini ya? Iya. Pondok apa kok belajar ngelukis tok ini? Pondok saya dong, sholat, belajar baca Quran, qiraah sab'ah itu. Sampai menyalahkan Quran karena pinter nahwu ya kan. Kan ada kan, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu ya kan. Itu dibaca fi buyutun. Loh kenapa? Nahwunya begitu kok katanya. Fi buyutun. Fi buyutin dalam redaksi teks buyutin azina telah mengizinkan Allah siapa Allah an turfa'a untuk dibaca rofa. Maka fi buyutun ini Pak. Saya tidak peduli qiraah sab'ah, tapi nahwu saya fi buyutun katanya itu. Kan ada falah biasanya begitu-begitu yang ngotot-ngotot itu ya. Burhan ngotot tapi sudah dicium ya nanti ya. Dihisap kalau perlu itu ya. Ekstrim lah itu. Ini Imam Al-Ghazali ya rahimahullah mengingatkan kita begini. Kalau sudah maksimal bacaan Qur'anmu, tajwid, sudah cukup itu. Lebih baik fokus kepada tajwidul makna. Maka di pondok ini tidak terlalu pinter nahwu, tidak apa-apa. Tapi bisa membaca, menerjemahkan dengan baik. Gitu. Toh sipul fokus nahwu 7 tahun di pondok yang lama, dikasih pilihan oleh kiainya kan. Jangan sipul lah, oknum. Ya, oknum. Berhenti mondok, berhenti ngerokok. Berhenti mondok dia kan. Gitu. Lalu mondok di sini 14 tahun nahwu tidak ngerti itu. Jadi curse, kutukan. Kan semalam kita membahas kutukan itu. Jadi kutukan yang anti nahwu itu. Fi buyutun ya, karena Allah mengizinkan anturfa'a untuk dibaca rofa. Loh, ini kan buyut apa? Jamak taksir itu. Ini dibaca dhamma ini, jamak taksir kan apa? Fa dhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jami taksirin ka ja'al a'budu ya. Ini dibaca rofa ini katanya. Ya, Din ya. Fi buyutin anturfa'a. Nah, beliau dikritik oleh santri-santri mahasiswanya Syekh Abu Usman. Syekh Abu Usman sekolah fikih lah ya, intinya begitu, fokus kepada itu. Kita jangan pahami konfliknya, pahami substansinya. Pahami substansinya saja. Karena banyak orang baca Quran atau hadis gagal paham substansi dan itu bahaya kalau gagal paham hakikatnya atau substansinya itu. Kalau istri menolak ajakan suami di dapur atau di atas pelana kuda, membuat suaminya jengkel sampai pagi, maka dia dilaknat oleh malaikat. Wah, andalan bagi para suami itu kan. Betul, Harry mana? Oh, itu dia langsung mau catat itu ya. Dia langsung ada di hadis mana ini dia mau cari di aplikasi itu. Coba dibalik, bagaimana kalau istri yang menolak suami? Suami menolak istri. Dilaknat enggak oleh malaikat itu? Enggak, kan teksnya suami katanya. Substansinya dilarang menyakiti. Istri menyakiti suami itu loh kok enggak ditangkap intinya itu loh. Orang baca hadis ya kan, baca Quran gitu. Bagaimana Pak untuk menangkap substansi? Ya ngaji. Nggak ada lagi itu. Ya kadang ada konflik-konflik ya seperti problem apa? Siapa yang berantem-berantem Yogi dengan Burhan? Gara-gara sempak ribut. Pakai gantian kenapa sih nanti ya kan? Udah Selasa Burhan, Rebo Yogi kan selesai sempaknya itu. Sempak saja berepot ya kan. Nanti kasih kecupan ya Yogi ya. Muah gitu ya. Nah, beliau dikritik begini, Mas, kamu kok ngaji apa ini? Kok ngajinya melukis tok? Saya santrinya bilang begini, kamu nanya guru saya saja, lalu nanya ke gurunya. Lalu Imam Al-Wasiti bertanya begini, bimadza kana ya'murukum syaikhukum? Gurumu itu merekomendasikan apa? Memerintahkan apa? Faqalu, mereka menjawab, mahasiswa-mahasiswanya itu, kana ya'muruna bil tizami ta'ah. Karena ada siapa syekh guru saya itu, maknanya siapa? Syekh Abu Usman memerintahkan kami biltizam, ialah memerintahkan pada kami biltizam untuk concern dengan ketaatan. 1. Waru'ya biltizami waru'yati taksir fiha. Dan selalu menganggap amal ini kurang atau amal ini buruk, amal ini kurang, amal ini minus terus begitu. Nah, pokoknya memperbanyak amal lah intinya itu. Zohiriyah ya, formalistik intinya itu. Faqala lantas menjawab, menimpali siapa Imam Al-Wasiti lahum pada mereka, pada ashab Abi Utsman, amarukum, gurumu telah memerintahkan kalian bil majusiyah al-mahdhah. Kok gurumu nyuruh kamu jadi majusiyah katanya? Apa maknanya ini? Nah, ini malam ini kebetulan banyak sejarah ya.
Oke, saya singkat saja Majusi ini ya. Saya nanti ada diskusi saja. Majusi ini dengan semua sektenya memiliki 4 bentuk ibadah utama dan 14 ritual. Yang paling saya kira ya ini ya saya pemahaman saya. La'ala shawab yang dituju adalah ibadah yang bernama Nau JT. Kadang disebut Nau ZT. Nau maknanya baru, ZT ini menyampaikan doa. Ini salah satu ritual dalam Zoroaster ya. Majusi adalah Nau JT atau Nau ZT. Nau maknanya baru, Neo, ZT menyampaikan doa. Caranya bagaimana? Anak-anak, remaja-remaja itu dikasih pakaian. Laki-laki perde, perempuan kusti. Seperti saudara kita Buddha itu loh, laki-laki kan samanera, perempuan atasilani. Ya, frater dan suster lah itu gampangnya kalau dalam Katolik misalnya. Dikasih pakaian ini. Begitu dikasih pakaian, dia auto merasa soleh. Bahwa saya penganut Zarathustra. Auto soleh ya. Kalau lewat maka lahirlah kesombongan itu. Kan sudah pakai surban lah zaman sekarang, surban lah sudah itu, surban dan gamis sudah itu, jidatnya hitam ya. Jadi perempuan pakai cadar kamu nanti mempengaruhi syahwat saya. Dia yang ngacengan, perempuan yang disalahkan. Bagaimana itu? Nah ini orang-orang yang Nau JT itu. Oh maaf saya enggak gampang ereksi ya. Maaf. Saya lupa kalau ada perempuan. Ya ilmuwan bisa lupa namanya. Kalau Ustadz Yani kan dalam pendali semua kan. Jadi dia sebelum menyampaikan puisi dulu. Seset puisinya sebar itu. Dia diam saja itu nanti panen. Nah tradisi ini sekarang masih ada ya penganut Zoroaster modern masih ada di India masih ada di Iran sebagian lah tapi sudah banyak Syiah di sana. Jadi begitu berpakaian begitu udah ustadz lah gampangnya ustadz lilitan surban apa orang harus hormat ke dia. Saya hafal Quran di dalam diri saya ini ada Quran. Dia lupa bahwa setan juga ada di situ itu. Ada Quran kamu kok enggak hormat saya. Nah, dan begitulah ya dia karena sudah soleh. Kemana-mana subhanallah dia tasbih itu. Bismillah. Subhanallah ya mulia. Halla amarakumil ghaibah. Tidakkah gurumu kok gurumu nyuruh kamu jadi majusi 100%? Bahasa kita enggak. Kok gurumu nyuruh kamu jadi wahabi 24 karat ya? Bahasa kita sekarang itu. Seandainya Imam Al-Wasiti hidup zaman sekarang, nasihatnya akan berbunyi begini. Amarakum bil majusiyah al-mahaddoh atau al-mahdoh. Gurumu nyuruh kamu jadi wahabi tulen ya, 24 karat itu. Nah itu dia. Kenapa? Membanggakan amal zohir. Yuridu bidzalika ataraqqa untuk meningkatkan, mengupgrade himmatahum pada obsesi cita-cita mereka, tekad lebih tepat mereka ila maqamil irfan untuk mendaki menuju maqam irfan. La tahqiru ma hum alaihi. Bukan malah menyepelekan, menghinakan, merendahkan mahum alaihi. Apa yang telah mereka perbuat. Ibadah itu loh kok diremehkan. Tapi ini masih kurang Pak. Nah loh kenapa kurang? Jidat saya hitam baru 1 Pak. Guru saya 16 katanya itu. Dia ingin berusaha ke sana. Fa'innahu minal ihsan. Yang demikian itu termasuk ihsan. Wallahu a'lam. Karena tadi sudah dibahas ya. Kalau ada pertanyaan kita akan jawab. Ada? Oh, alhamdulillah kalau tidak ada. Baik, saya kira demikian. Saya berikan catatan penutup sedikit saja sebelum nanti teman-teman mendiskusikan. Ini kan anugerah Allah ya, menganugerahkan kita untuk membangun kesadaran tidak mengandalkan amal. Tidak melihat amal itu penjara, itu kerangkeng, ta'alluq itu. Apa kalau begitu berhenti beramal? Tidak. Tetap beramal, tetap berlatih. Hanya kita ikuti saran Imam Al-Wasiti ini. Ya bagus. Cuma kok lomba-lomba itu ya katanya.
apa betisnya, kemiran itu apa? Kemiran itu bahasa mata kaki saya bengkak gitu. Belum Pak, ini santri-santrinya itu loh, detail-detail dialognya itu. Kok mata kakimu kayak orang jarang wiritan ya, jarang duduk itu. Lihat punya saya bengkak gitu. Kata satunya lagi, punya saya pecah ini. Nggak, karena santri-santri beliau kok melukis saja. Padahal ini pengakuan santrinya ya, santrinya Imam Al-Wasiti. Begitu beliau menggoreskan kanvas, itu yang tergores di hati saya. Karena memang wali. Wali itu jangan dikritik ya. Anda mau mengkritik Sunan Kalijogo itu. Kok nyambung ayam? Kok mainan alat musik di musola, di masjid? Gusmi kok minum tua ke tempat pelacuran? Anda bukan levelnya, jangan mengkritik itu. Taslim saja sudah. Sudah, itu bukan urusan saya. Selesai itu. Dengan berbaik sangka itu bukan urusan saya. Orang mengkritik Gusmi itu, kok minum arak katanya. Kamu lihat mulut saya, begitu dilihat laut itu. Ini tua ini saya buang ke laut katanya. Kalau Amru yang enggak, ya ke tenggorokannya sendiri. Alhamdulillah sudah tobat. Alhamdulillah sudah pakai kopiah dia kan itu. Kaget dia karena saya ke sana langsung pakai sarung gitu. Auto soleh gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Semoga kita dapat barokahnya ini ya Imam Al-Wasiti. Ya, nama yang istimewa beliau ini. Kalau ada pertanyaan, ya, mari kita. Ini pembahasan Majusi jangan dikira bukan mendiskreditkan agama Majusi, bukan loh ya. Ada salah satu